Saya tanya, nanti bagiinnya kemana aja gitu kan. Oh, bagiinnya kita banyak mas, ada ke daerah-daerah yang kena lockdown. Jadi satu kampung ditutup. Belum kalau nanti kepala keluarganya ada yang kena COVID, jadi kan nggak bisa kerja. Tulang punggung keluarganya. Nah, ditambah lagi bantuan pemerintah itu Indomie doang kalau di sini mas, dia bilang. Nggak sedep kan kita makan cuma Indomie, dia bilang gitu. Harus ada sayurnya, dia bilang gitu. Aku kemarin kayaknya lihat deh ada orang posting di sosial media. Dia itu suka pakai pakaian kostum superhero gitu, pakai kostum superhero untuk menghibur anak-anak. Dia itu menamai dirinya Super Isoman. Super Isoman. Iya, awalnya saya kira Isoman itu manusia bisa iso, bahasa Jawa iso gitu. Tadi kan kita udah ngomongin soal pengalaman liputan lo tentang si Mas Danar ya, yang jadi Super Isoman. Tapi ada juga liputan lain lo yang juga menarik gue nih. Liputan yang lo lakuin kalau nggak salah tuh di Surakarta ya. Iya. Ada warga pembuat alat musik perkusi, terdampak pandemi, akhirnya dia banting setir jadi supplier sayur. Iya. Dan menariknya, sayur ini diberikan secara cuma-cuma ke warga yang lagi isoman. Nah itu gimana, Da? Ya itu sama temanya masih Unsung Heroes. Jadi waktu itu setelah liputan Mas Danar, saya masih nginep sehari di Surakarta, di Solo waktu itu. Nah, lagi-lagi ada info lagi dari teman saya ini kayak sebenarnya ada di sini tuh ada loh gitu yang gerakan semacam warga bantu warga gitu. Oh apa tuh? Boleh deh. Siapa pionirnya gitu kan? Akhirnya nemu, ada di sosial media juga ada, di kontak. Ada namanya Mas Adrian namanya Mas Adrian. Mas Reza saya panggilnya. Mas Reza ini ternyata dia pagi banget waktu itu, jam 4 pagi udah di Pasar Legi. Padahal saya baru tidur, baru selesai kontakan sama dia tuh jam 1 apa jam berapa gitu. Jam 4, ya udah akhirnya mau nggak mau saya jam 4 pagi datang ke Pasar Legi itu. Sepi banget pasarnya itu mas, sepi banget. Jadi saya datang ke situ, adanya Mas Reza ini aja. Saya tanya-tanya kegiatannya bagaimana, ternyata ya itu tadi, dia dulu orang wedding organizer, dia juga musisi, bikin alat perkusi tadi. Ada WO juga? Iya. Selain bikin alat musik, dia juga bergerak di WO juga? Oke. Dua-duanya terdampak, habis semua. Dia baru menikah dan nggak ada kerjaan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya harus gerak kan kayak gitu. Dia jadi supplier sayur. Tapi lihat supplier sayur juga geliat pasarnya juga sepi gitu kan, nggak hidup. Dia bikin apa nih? Akhirnya dia ngumpulin teman-teman, bikin gerakan sayur gratis Surakarta itu. Sayur gratis Surakarta. Supaya apa? Supaya nanti sayurnya kan dibeli nih, muter. Penjual-penjual di situnya hidup lagi. Niatnya gitu awalnya. Ya udah akhirnya mereka kumpul, mereka bagi-bagiin sayur, mereka beli di pedagang kecil yang berbeda-beda tiap harinya. Jadi menggerakkan juga ya? Iya. Sekaligus perekonomian yang tadinya juga ikut terdampak, si pedagang ini diangkat lagi sama si Mas Reza ya? Iya, diangkat lagi. Terus udah berapa lama berjalan itu, sejak PPKM juga, PPKM awal itu berjalan. Akhirnya saya tanya, nanti bagiinnya kemana aja gitu kan. Oh, bagiinnya kita banyak mas, ada ke daerah-daerah yang kena lockdown. Jadi satu kampung ditutup. Belum kalau nanti kepala keluarganya ada yang kena COVID, jadi kan nggak bisa kerja. Tulang punggung keluarganya. Ditambah lagi bantuan pemerintah itu Indomie doang kalau di sini mas, dia bilang. Nggak sedep kan kita makan cuma Indomie, dia bilang gitu. Harus ada sayurnya, dia bilang gitu. Oh ya udah, idenya kan simpel sebenarnya. Akhirnya ya saya ikut motret, saya ikutin dia bagiin bansos itu di di kampung-kampung. Terus setelah sampai di kampungnya, ya bener masyarakatnya datang ngumpul, terus dibagiin aja satu-satu. Beneran gratis, tis. Nah, tadi kan lo juga bilang kalau si Mas Reza ya, Mas Reza ini kan pada dasarnya terdampak nih. Terdampak berarti kan sebetulnya dia sendiri mengalami kendala secara ekonomi lah sebetulnya. Iya. Tapi dia melakukan kegiatan sosial yang lagi-lagi ini juga butuh modal lah sebetulnya kan. Itu gimana? Ada cerita nggak? Kalau dari yang Mas Reza ceritain, kerjaannya dia kan jadi supplier sayur.
Sebenarnya dapat uangnya di situ. Dia sebenarnya punya pekerjaan supplier sayur. Cuma dia berderma sama teman-temannya untuk meluangkan uang dan sayur yang lebih supaya disumbangkan gitu. Paham ya. Kayak gitu. Nah, terus ini dilakuin sampai per hari ini juga masih dilakuin sama si Mas Rezanya? Masih. Setelah berita itu naik juga ada foundernya IKAT itu Mas Didit Maulana. IKAT Indonesia ya? Iya, IKAT Indonesia. Didit Maulana itu ngontak saya juga, ngontak sayur gratis. Mereka akhirnya bikin kolaborasi juga. Itu untuk menarik banyak donasi. Jadi supaya penyebaran distribusinya sayur gratisnya juga semakin luas dan semakin banyak yang terbantu. Iya. Ini sih ya, kalau menurut gue menariknya pewarta foto itu makanya suka dibilang sebagai agen pembawa pesan ya. Iya. Karena sebenarnya apa yang lo ambil kan ya udah sebagai liputan gitu ya. Iya. Tapi impact yang lo lakuin ketika lo lagi ngambil kayak tadi Mas Danar, Mas Reza, akhirnya ngebuka channel baru juga buat mereka kan. Iya. Akhirnya ada celah-celah, akhirnya Mas Adi Hidayat juga ikut ngebantu, mencoba untuk menawarkan dulu ya. Kita nggak tahu sampai sekarang ini kan gimana kabarnya tuh ya. Terus lo juga bilang Mas Didit Maulana juga tergerak untuk ikut ngebantu si Mas Reza gitu ya. Oke. Nah, terakhir ada satu liputan, ini kayaknya masih dalam tema Unsung Heroes nih, feeling gue ya. Ini tentang gedung pastoral ya. Iya. Gedung pastoral di Jakarta, Pastoral Samadhi ya. Itu yang berinisiatif untuk memberikan tempatnya sebagai lokasi isoman. Iya. Ya, itu gimana, Dak? Itu waktu saya udah balik di sini, balik di Jakarta. Ya, karena saya kerja untuk media di Jakarta ya, jadi saya haruslah bikin satu story tentang Jakarta gitu kan. Waktu itu juga cari-cari di Twitter, di sosial media, terus nemu ada pastoral yang katanya membuka tempat untuk isolasi pasien COVID untuk semua agama. Untuk semua agama. Oh, saya kan langsung tertarik nih, siapa sih di balik semua ini gitu kan. Maksudnya siapa sih yang menginisiasinya, siapa yang memulai. Kayaknya saya cari kontaknya, tanya, terus akhirnya nemu. Ternyata ada Romo Justinus namanya. Romo Yus. Nah, si Romo Yus ini kita janjian, akhirnya saya datang ke pastoral itu. Nah, di sana ngobrol sama Romo Yus, dia bilang awalnya ini cuma pastoral biasa. Tapi karena keadaannya makin parah, apalagi setelah Lebaran kalau nggak salah, setelah Lebaran itu makin parah, dia memberanikan diri untuk bilang ke pihak kardinal sama pihak pokoknya di atasnya dia lah, bilang buat aku pingin buka ini untuk umum semuanya. Ditambah di sini kan kita punya tenaga banyak frater calon-calon Romo itu bisa bantu. Dia nggak punya tanggungan keluarga, maksudnya dia sehat, dia muda gitu kan. Jadi ini sebuah surplus buat tempat ini supaya bisa dijadikan tempat isolasi untuk pasien COVID kayak gitu. Iya. Dan tenaga yang diperbantukan pun orang-orang dalam semua ya? Iya, orang-orang dalam semua. Jadi dari karyawan pastoral sampai calon-calon Romo gitu. Terus akhirnya ya udah mereka mulai menerima. Yang pertama Romo Yus lakukan itu PR terberatnya adalah mengubah pastoral itu dari yang tempat biasa ya menjadi tempat isolasi. Buat perawatan gitu ya? Buat perawatan harus ada siklus ya? Siklus udara itu? Siklus udara, terus keluar masuknya bagaimana, terus yang pasien tingkat berat, tingkat rendahnya gimana, gitu-gitu kan. Terus obatnya apa, jadi semuanya dirombak total sama si Romo Yus ini. Gitu. Nah, kalau misalkan ini dilakuin secara serius ya sama pihak Pastoral Samadhi ya. Ini kan berarti kan berkaitan sama urusan medis. Iya. Ya kan, untuk mengawasi kesehatan warga yang lagi isoman segala macam. Ini berarti ada nakes yang standby, ada dokter yang standby atau gimana? Ada. Jadi di sana ada dokter yang standby. Dokternya itu juga calon Romo. Oh. Jadi memang ya dia dokter, dia calon Romo. Dia ditugaskan sama Romo Yus buat mengawal itu semua gitu. Bahkan dokternya pun makanya dari orang pastoralnya sendiri ya? Iya. Nah, balik lagi ini pertanyaan yang sama seperti 2 liputan sebelumnya, untuk menjalankan kegiatan ini kan juga nggak murah kan? Apalagi berapa ruangan yang disediakan sama Pastoral Samadhi-nya, masih ingat nggak?
Saya lupa ruangannya berapa tepatnya. Cuma gedung pastoral itu Cukup besar besar. banget. Iya. Lebih 2 hektar kayaknya ada deh itu. Besar banget itu. Jadi kepisah gitu kan yang lantai-lantainya itu. Itu berarti makin kebayang tuh ya kan. Sebetulnya nih modalnya nggak sedikit nih untuk ngelakuin kayak gini kan. Apalagi sisi paling positifnya menurut gua adalah ini dibuka untuk umum tanpa melihat agama apapun kan. Berarti kan semakin secara kuantitas pasien yang masuk tuh kan sebenarnya semakin banyak gitu. Nah ini modalnya sendiri dari mana, Dak? Kalau kemarin cerita dari Romo Yus itu kebanyakan dari ini ya, donasi. Donasi. Dari donasi, iya. Jadi kan karena umat-umat ya merasa, wah ini membantu, ini bagus untuk kemanusiaan. Jadi donasinya juga lumayan banyak. Donasi itu nggak cuma uang aja, cuma ada yang obat, ada yang logistik makanan, ada yang apa sih kemarin tuh kayak apa baju-baju, APD, gitu-gitu. Jadi nggak pernah kekurangan di sana itu. Saya aja waktu pulang dibawain vitamin waktu itu. Kebagian juga ya? Mas, iya ini dibawain vitamin. Saya, wah ya makasih banget. Gitu. Ntar kalau habis balik lagi ke sana motret. Gitu. Terus apa namanya? Selama liputan di Pastoral Samadhi ini, saat itu situasinya gimana di sana? Pasiennya lagi rame atau memang lo datang ketika lagi second wave itu? Sebenarnya second wave-nya udah lewat kalau nggak salah waktu itu. Udah lewat. Agustus second wave-nya kan Mei, Juni ya. Juni-Juli itu. Itu 2 bulan itu yang parah-parahnya tuh. Dia itu udah Agustus kan. Terus tapi di situ pastoral itu habis menyembuhkan kalau nggak salah 40 orang. 40 dari orang? total 140 gitu. Pokoknya udah banyak yang sembuh intinya gitu. Jadi waktu saya datang ke sana ada papan, ada tulisannya, listnya. Itu yang sembuh sama yang masih dirawat udah banyak yang sembuh. Udah pulang 100 atau berapa gitu, yang total sembuh sekian gitu. Oh, berarti udah lumayan udah nih. Lumayan. Sembuh. Nah, terus waktu dokternya juga kan ikut keliling, ikut ngecek kan. Ada yang beberapa hasil swabnya sudah negatif, cuma masih harus nunggu. Iya. Ada yang hasil ronsennya juga udah bagus, membaik. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau ini kriteria pasiennya sendiri yang diterima ada nggak dari gejala ringan aja atau gejala yang berat pun juga diterima sama pastoralnya? Kalau awal yang diterima mesti yang gejala ringan. Jadi ringan. Yang dia tidak punya tempat untuk isolasi mandiri, terus isolasi di situ. Nah, tapi ketika gejalanya semakin berat, pihak pastoral itu segera mencarikan rumah sakit. Rujukan. Harus dicarikan. Jadi kayak nggak akan ditangani sendiri, harus mau nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi memang sebetulnya fokusnya lebih menampung ke pasien dengan gejala ringan ya. Iya. Dan kalau memang kita ingat di Juni-Juli itu memang sebetulnya lokasi isoman itu yang paling penting ya, karena itu yang paling suka jadi masalah ya. Iya. Makanya hal-hal yang kemarin liputan seperti Gary alamin kan ketika banyak warga yang meninggal saat isoman itu kan karena masalah lokasi isoman ya. Iya. Jadi ini ngebantu banget. Selain masalah lokasi isoman juga ini Mas Dino boleh ada lokasinya, tapi kalau nggak ada nakesnya kan sama aja. Iya. Gitu. Makanya tadi gue tanyain itu kan, cuma sekedar menyediakan lokasi tapi nggak ada nakes yang dedicated itu juga jadi kendala pastinya gitu. Cuman luar biasanya lagi dari Pastoral Samadhinya sendiri juga nyediain itu ya. Dan dari orang-orang dalam pula ya. Wah itu luar biasa tuh. Oke deh, Yud, lo dari liputan-liputan yang lo ambil ini, selain soal visualnya, lo ada pesan yang pengen lo sampein nggak? Kalau aku belajar dari para narasumberku ini 3 orang ini, Siap. mereka itu nggak gampang nyerah gitu orangnya. Mereka tidak menyerah, mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka malah justru mereka terusik atau gelisah ketika lihat orang lain susah, gitu kan. Jadi pesannya ya itu tadi, apapun keadaannya kalau bisa jangan gampang putus asa, jangan nyerah, terus harus tetap berusaha buat ngelakuin sesuatu yang paling baik lah. Iya. Dan ya gue harap apa yang kita obrolin hari ini ya bisa menjadi penyeimbang juga dari apa yang gue omongin dengan Gary kemarin gitu. Karena memang
tanggung jawab moralnya seorang pewarta foto di situ kan. Iya. Mungkin ketika lo datang ke liputan, kenyataannya lagi pahit yang diambil dengan visual yang disturbing, berbahaya, yang mungkin gak enak dilihat orang gitu. Tapi di sisi lain ada kenyataan yang seperti lo ambil ini gitu, yang bisa ngebangun harapan di masa krisis COVID seperti sekarang gitu ya. Oke deh, Yuda, thank you buat sharingnya Yuda. Iya. Thank you. Sama Mas Dino.